Baik, selamat siang, selamat datang di channel Urologi FKKM KUGM. Perkenalkan, nama saya Dr. Wisda, saya residen urologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito dan FKKM KUGM. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara membaca USG urologi dan BNO-IVP pada penerapan klinis sehari-hari. Ya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dokter dan teman-teman dokter muda untuk bisa membaca USG dan juga membaca BNO-IVP, terutama untuk menghadapi pasien-pasien yang berkaitan dengan ilmu urologi. Ya. Baik, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang USG di bidang urologi ya. Di sini kurang lebih prosedur USG ini kalau kita lihat ada pemeriksa, kemudian ada pasien, dan kita menggunakan ada yang namanya probe atau transducer, ya, yang kemudian dari transducer ini akan masuk ke prosesor, yang nanti prosesor ini akan menampilkan gambar dua dimensi secara live ya. Jadi ultrasonografi atau ultrasound merupakan suatu model pencitraan yang basisnya atau dasarnya menggunakan gelombang suara ya. Jadi gelombang suara ini dihasilkan oleh generator yang ada di transducer, kemudian gelombang suara itu akan ditangkap lagi melalui probe ya, sehingga nanti tangkapan gelombang suara yang dipantulkan dan yang ditangkap diproses kemudian di komputer yang akhirnya akan muncul gambar dua dimensi di layar ya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang less invasive and less radiation ya. Artinya kita tidak melakukan pemeriksaan yang invasif, kita tidak menusuk-nusuk pasien, kita tidak melukai pasien, dan juga kita tidak menggunakan radiasi seperti layaknya pemeriksaan X-ray ya, atau pemeriksaan CT scan ya, yang kita gunakan jepret-jepretan X-ray berkali-kali, atau pemeriksaan CT scan ya. Jadi di urologi ini penggunaan USG paling sering digunakan untuk untuk melihat ginjal ya, kedua bisa untuk melihat buli atau vesika urinaria, yang ketiga bisa untuk melihat prostat, yang keempat untuk melihat penis ya, yang kelima juga kita bisa menggunakan USG ini untuk mengetahui struktur yang ada di dalam skrotum ya, salah satunya adalah testis ya. Ini adalah contoh gambar ginjal kanan dan kiri ya. Di sini bisa kita lihat bahwa sebelum kita memulai memeriksa gambaran USG ya, yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan identitas pasien tersebut ya. Jadi biasanya di pojok kiri atau di pojok kanan, di situ ada identitas dan kapan USG ini diambil ya. Jadi langkah pertama adalah kita cocokkan dulu identitasnya, apakah identitasnya sesuai, kemudian kapan USG ini diambil, itu harus kita cocokkan dulu ya. Yang kedua, kita harus pastikan marker ya. Di sini ada tulisan RD dan RS ya. RD singkatan dari Ren dextra, kemudian RS adalah singkatan dari Ren sinistra. Artinya ini adalah gambar ginjal kanan, yang RS ini adalah gambar ginjal kiri ya. Atau cara kedua kita bisa gunakan mapping atau topografi yang biasanya muncul di bawah gambar USG ya. Bisa kita lihat di sini ada gambar abdominopelvic ya, kemudian ada gambar tanda panah di sini yang merupakan marker dari probe. Artinya kalau probe ditempelkan di sini, artinya ini adalah gambar ginjal kanan. Sedangkan kalau probe-nya ditempel di sini, berarti ini adalah gambar ginjal kiri ya. Oke, biasanya ginjal kanan pada tampilan USG dia akan berhimpit dengan struktur atau organ di sekitarnya ya, biasanya akan berhimpit dengan liver atau hepar ya. Sedangkan kalau yang ginjal kiri dia akan bersebelahan atau berhimpit dengan spleen atau lien ya. Di sini bisa kita lihat bahwa yang berbentuk seperti kacang ini ya, seperti kacang yang besar ya, ini merupakan gambar ginjal kanan, sedangkan ini livernya. Kemudian yang ini adalah gambar ginjal kiri, yang ini adalah liennya. Untuk mendeskripsikan gambaran USG ginjal, yang perlu kita lihat adalah yang pertama bagaimana parenkimnya, ya, kedua adalah bagaimana sistem pelvikokalisisnya, ya, yang ketiga adakah lesi-lesi lain di sana yang kira-kira bermakna secara klinis ya. Kalau kita USG kita biasakan untuk menggunakan istilah echo ya, baik itu istilah hyperechoic, hypoechoic maupun isoechoic ya. Jadi kalau isoechoic biasanya bandingan kita adalah dengan liver ya. Hyperechoic merupakan lebih
suatu benda yang ekositasnya lebih kuat daripada liver, sedangkan yang hipoekoik dia lebih rendah daripada liver ya. Jadi untuk mendeskripsikan gambar ginjal ini, kita yang harus kita identifikasi adalah pertama parenchymnya kan. Jadi pada gambaran USG ginjal kanan tampak parenchym ginjal masih tebal, tak tampak pelebaran sistema pelvicocalycis ginjal kanan ya. Jadi cukup sampai gitu aja. Kemudian untuk yang ginjal kiri juga sama. Pada USG ginjal kiri tampak parenchym masih tebal, tak tampak pelebaran sistema pelvicocalycis ginjal kiri ya. Sampai saat ini jelas ya. Oke, kita ambil gambar-gambar yang lain. Ini adalah gambar dari USG yang lain ya, dengan brand USG yang berbeda. Di sini juga sama, tidak tampak parenchym masih tebal, tampak pelebaran sistema pelvicocalycis ginjal kanan maupun ginjal kiri ya. Nah, sedangkan kalau pada gambar yang ini kita bisa lihat nih, oh ternyata sistema pelvicocalycisnya melebar ya, bisa kita di sini melebar. Kemudian parenchymnya bagaimana? Parenchymnya sudah mulai tipis ya, dinding ginjalnya sudah mulai tipis ya. Ini adalah gambaran dari hidronefrosis ya. Karena ini tulisannya RD dan markernya adalah di kanan ya, maka ini adalah gambaran ginjal kanan yang mengalami hidronefrosis berat ya. Sedangkan pada USG yang satunya ini ya, kita bisa lihat adanya pelebaran sistema pelvicocalycis, tetapi parenchymnya di sini masih tebal ya. Ini merupakan hidronefrosis yang moderate severe ya, atau mendekati ke arah berat. Jadi kalau kita bandingkan ya, ada 4 grading ya, atau 4 tingkatan dalam mendeskripsikan hidronefrosis menurut Society for Fetal Urology atau menurut SFU ya. Yang pertama adalah hidronefrosis grade 1 ya. Jadi hidronefrosis grade 1 itu merupakan adanya pelebaran ya, hanya terbatas pada pelvis ginjal ya. Di sini kita bisa lihat ya, harusnya kan tidak ada yang hitam-hitam ini, nggak ada yang hipoekoik ini, tapi ternyata dia mulai ada. Ya, sehingga ini kita sebut sebagai hidronefrosis grade 1 ya. Kemudian yang grade 2 adalah adanya pelebaran pada sistema pelvicocalycis ginjal dan kaliks-kaliksnya ya. Di sini kaliksnya ini ada mulai benjolan-benjolan gini ya. Oke, kaliks-kaliksnya sudah mulai melebar ya. Ini adalah ciri khas untuk yang grade 2. Oke. Nah, untuk yang grade 3, di sini kita bisa lihat sudah pelviknya melebar banget, kaliksnya melebar banget, dan pelebarannya cukup nyata kita lihat ya. Yang membedakan dengan yang grade 2, kalau grade 3 ini sudah besar sekali ya, secara kualitatif kita sudah bisa bilang ini besar banget gitu, maka itu sudah masuk grade 3. Tetapi pada grade 3 ini belum ada penipisan korteks atau belum ada penipisan parenchym ginjal ya. Ini yang membedakan dengan grade 4. Kalau pada grade 4, yang membedakan adalah parenchymnya sudah tipis ya. Jadi semua pelebaran SPC ada, ditambah penipisan parenchym. Oke ya, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang kita akan membaca vesika urinaria atau buli ya. Buli ini nanti akan kita bagi buli pada wanita dan buli pada pria ya. Nah, sekarang kita akan baca dulu buli pada wanita ya. Urutannya sama, pertama kita bahas dulu identitasnya ya. Kita cek sesuai atau enggak. Kemudian pada USG buli ada 2 yang perlu kita sebutkan ya. Yang pertama, buli tampak buli terisi urin ya. Terus dinding buli bagaimana ya? Dinding bulinya reguler atau tidak ya? Di sini kita lihat dinding bulinya cukup reguler ya. Oke, tidak ada lesi-lesi lain yang kira-kira bermakna. Nanti kalau di situ nanti kita temukan batu gitu ya, nanti kita harus ucapkan juga batunya ya, tampak lesi hiperekoik dengan posterior ekosik shadow gitu ya, harus kita sebutkan ya. Tapi kalau ini potongan transverse maupun potongan yang sagital, kita lihat di sini nggak ada lesi apa-apa ya. Jadi untuk membaca USG buli ini, berarti pada USG buli ya, tampak buli terisi urin ya, tampak dinding buli reguler ya. Cukup sampai situ kalau yang perempuan. Sedangkan kalau yang laki-laki ya, kita biasanya membaca USG buli juga disertai dengan prostatnya ya. Di sini ada gambaran prostat ya di inferior dari buli ya. Dan biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan USG, prostat ini juga kita ukur ukurannya ya. Jadi alat USG itu biasanya dia sudah ada kalkulatornya di dalamnya untuk bisa mengestimasi volume prostat ya. Jadi kita ukur dulu panjang, lebar dan juga tingginya ya. Nanti akan dia mengkalkulasi di sini ada PSV ini prostat
volume ya, di kira-kira prostat volumenya 20 cc ya. Jadi kalau pada USG buli ini sama seperti tadi ya, tampak buli terisi urin, tampak dinding buli reguler ya, kemudian tampak prostat dengan ekostruktur homogen dengan taksiran volume prostat 20 cc ya, atau taksiran berat prostat 20 gram ya, sama ya. Sampai sini jelas ya, ini VU ya. Kemudian di sini ada gambar yang hipoekoik juga ya kalau kita lihat ya. Ya, ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya, jadi ini adalah bayangan yang tertutup karena simfisis pubis ya. Jadi kalau ini probe-nya seperti ini ya, ini kan inferiornya ya, ini superiornya, oke. Jadi di sini ada simfisis pubis ya. Probe nanti dia nggak bisa nembus simfisis pubis sehingga bagian posterior dari simfisis pubis itu akan hipoekoik ya. Nah, sedangkan ini contoh gambar buli laki-laki dengan Foley kateter ya. Jadi di dalamnya kalau pasien terpasang Foley kateter, dia akan ada balonnya ya. Balon ini kadang berupa bulatan aja gini, atau kadang juga ujungnya juga tampak ya, tergantung bagaimana probe-nya itu diarahkan ya. Ini adalah contoh yang ada Foley kateternya. Jadi kalau ada Foley kateter gini, tambahan deskripsi kita ya berarti tampak balon kateter terproyeksi intravesika ya. Itu ya, ditambah kalimat itu, yang lainnya sama. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang BNO IVP ya. Jadi BNO IVP ini merupakan pemeriksaan yang cukup klasik ya, cukup lama sudah digunakan di seluruh dunia untuk mengetahui bagaimana anatomi dan juga fisiologi dari traktus urinarius bagian atas ya. Oke, jadi BNO IVP ini sebenarnya BNO itu adalah singkatan dari Blasnier-Overzijde ya. Blasnier-Overzijde itu bahasa Belanda ya. Nah, Blas itu artinya kandung kemih, Nier itu artinya ginjal ya, Overzijde itu artinya sebenarnya research ya, atau suatu studi ya, jadi BNO itu merupakan suatu studi atau pencitraan di mana terdapat Blas dan terdapat Nier atau terdapat kandung kemih dan terdapat ginjal pada suatu foto ya. Jadi kalau satu foto dari ginjal ada Blas ya, itu kita sebut sebagai foto BNO. Ya dulu sejarahnya seperti itu ya. Tapi istilah BNO ini merupakan istilah yang bukan istilah internasional. Jadi kalau kita baca di textbook, kita baca di beberapa jurnal ya, istilahnya bukan menyebut sebagai foto BNO, tapi menyebutnya dengan istilah KUB atau Kidney Ureter Bladder. Ya, jadi KUB sama dengan BNO ya. Oke. Nah, kalau IVP adalah kesingkatan dari intravenous pielography, atau kalau kita pecah-pecah perkataannya ya, berarti pielography berarti suatu modalitas untuk menunjukkan adanya pielum. Kemudian ada kata-kata intravenous ya. Intravenous artinya apa? Berarti kita menggunakan injeksi ya secara intravena ya, injeksi kontras maksudnya di dalam intravena, supaya nanti kontras ini masuk ke aliran darah ya, kemudian masuk ke jantung ya, dari vena, kemudian masuk ke jantung, dari jantung dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta, dari aorta nanti dia akan masuk ke arteri renalis dan akan diekskresikan oleh ginjal ya. Nah, proses ekskresi ini yang akan kita tangkap dari foto IVP ya. Oke, untuk foto BNO sendiri ya, batas atas idealnya adalah harus memperlihatkan vertebra torakal 10 ya. Sedangkan batas bawahnya idealnya harus memperlihatkan tuber ischiaticum, atau kalau tuber ischiaticum tidak terlihat, kita harus bisa melihat simfisis pubis ya. Dan BNO ini fotonya berbeda dengan foto polos abdomen ya. Kalau kita lihat di radiologi, ada foto BNO, ada foto polos abdomen ya. Yang beda kan apa? Yang beda kan adalah kalau BNO butuh persiapan ya. Apa saja persiapannya? Yang pertama adalah lavamen GI tract ya. Lavamen itu maksudnya kita mengosongkan GI tract supaya tidak ada udara usus yang nanti mengganggu proses pencitraan. Oke, yang kedua adalah pasien diminta untuk puasa bicara ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak banyak udara yang masuk melalui mulut dan akan mengganggu pembacaan foto BNO. Oke, sekarang tahapan dari BNO IVP ya. Jadi BNO IVP itu tentunya ada foto BNO ya. Setelah foto BNO ada foto IVP 5 menit, IVP 15 menit, IVP 30 menit ya. Kemudian IVP 30 menit itu bisa diperpanjang ya. IVP 60, IVP 120 ya. Tergantung bagaimana proses kontras itu keluar dari ginjal
ya. Apakah lama atau tidak lama ya. Setelah IVP ada foto namanya foto PM atau post mixi. Jadi pasien diminta mixi, kemudian kita foto lagi ya. Oke, untuk foto BNO, pasien ini posisinya supine ya. Apa yang kita lihat ya, sama seperti foto USG ya. Kita lihat dulu identitasnya sesuai atau enggak ya. Kemudian setelah identitas sesuai, kita nilai apakah sentrasinya cukup atau terlalu kranial atau terlalu ke kaudal ya. Sentrasi itu adjustment dari fotonya ya. Foto itu kan kadang kalau menaruh film di balik pasien itu kadang bisa terlalu atas, bisa terlalu bawah ya. Kalau terlalu atas berarti sentrasinya kurang ke bawah ya atau kurang ke kaudal. Kalau fotonya filmnya terlalu di bawah berarti kan dia kurang ke atas ya. Kurang ke atas berarti sentrasinya kurang ke kranial ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana persiapannya. Maksudnya apa? Persiapannya adalah persiapan tadi itu mengosongkan udara usus ya dengan lavement atau dengan puasa bicara cukup atau enggak ya. Kita bisa lihat nanti dari udara ususnya apakah udara ususnya prominent atau tidak prominent. Ya, yang keempat adalah bagaimana sistema tulang yang tervisualisasi ya. Jadi dari foto BNO itu kita juga bisa tahu ya adanya garis fraktur, kemudian adanya old fracture, adanya malunion ya dan sebagainya. Oke, terus adakah lesi opak yang tampak ya. Jadi ada nggak nih kira-kira lesi-lesi yang mencurigakan ya. Wah ini lesinya kayaknya ada yang opak nih ya. Terus jika ada, kita harus deskripsikan ya ukurannya berapa, kemudian letaknya di mana. Ya, oke ya. Kemudian setelah foto BNO, kita masuk ke IVP 5 menit ya. IVP 5 menit adalah fase nefrogram ya. Maksudnya apa nefrogram ini? Ya, biasanya pada fase 5 menit ini kontras sudah mulai diekskresikan oleh ginjal ya. Jadi begitu mulai menginjeksikan kontras melalui intravena ya, nanti kontras itu masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, masuk ke aorta, ya itu dalam 5 menit kontras sudah dikeluarkan ya dari ginjal ya. Itu yang kita sebut fase nefrogram. Oke, nah biasanya pada 5 menit ini ya baru muncul gambaran kontras yang minimal ya di ginjal. Oke, nah kadang juga fase 5 menit ini fase 5 menit ini kontras juga sudah masuk ke pielom atau masuk ke ureter proksimal kalau fungsi ginjalnya sangat baik ya. Oke, yang kedua adalah fase IVP 15 menit ya. Fase IVP 15 menit ini seharusnya kontras sudah masuk ke ureter proksimal ya, harusnya. Harusnya ini artinya adalah batas minimal ya. Kalau IVP 15 menit ini kok kontras belum masuk ke ureter proksimal ya, artinya ada suatu masalah ya kan, artinya ada delay di situ. Oke, sedangkan kalau yang IVP 30 menit ya, kontras harusnya sudah masuk ke ureter distal atau ke buli ya. Jadi kalau harusnya sih sudah sampai ke ureter distal ya, otomatis kalau udah sampai ke ureter distal bentar lagi masuk ke buli ya. Berarti kalau pada IVP 30 menit yang kita lihat bulinya dulu ya, kita baca dari bawah dulu ya. Dan biasanya pada IVP 30 menit ini pasien berubah posisi ya, yang tadinya supine dia berubah menjadi prone ya. Jadi deskripsi kita nanti mulai dari bawah ya, bulinya bagaimana nih, kontras sudah masuk atau belum dalam buli ya, kemudian ureter distalnya, kemudian ureter proksimalnya. Kemudian fase selanjutnya adalah fase postmixi ya. Pada fase postmixi ini kita lihat ya, adakah sisa kontras di buli ya. Jadi kita lihat fungsi voidingnya. Kalau pasien itu bisa mengeluarkan kontras dengan adekuat ya, artinya sisa kontrasnya hanya minimal, berarti fungsi voidingnya baik ya. Gitu aja sih untuk informasi postmixi ya. Nah, IVP ini biasanya dapat diperpanjang sampai 120 menit ya, kalau kontrasnya itu lambat diekskresikan oleh ginjal ya, atau delay function ya. Jadi setelah 120 menit ya, kita biasanya menyebut IVP itu sebagai IVP late phase ya, atau IVP yang fase lanjutan atau fase lambat ya. Ini adalah ilustrasi pada saat kontras dimasukkan aja ya. Nah, ini adalah contoh gambaran BNO ya. Di sini bisa kita lihat ya. Saya sandingkan dengan foto atlas anatomi ya. Jadi kalau kira-kira ini adalah pelvic bone ya, nanti kira-kira kalau di pasien sesungguhnya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini vertebranya, kemudian ini vertebra torakal yang 12 ya. Kenapa tahu 12? Karena di samping kanan samping kirinya sudah keluar costa 12 ya. Oke. Jadi untuk membaca foto BNO seperti urutan kita tadi ya. Jadi
pada foto BNO tampak identitas sesuai ya. Di sini identitas sengaja saya sembunyikan ya. Tampak identitas sesuai, kemudian sentrasinya bagaimana ya. Di sini kita bisa lihat torakal 12 tervisualisasi ya. Torakal 11 ada, torakal 10 ada ya. Berarti sentrasi atas cukup ya. Oke, sekarang yang bawah. Ini kita bisa lihat simfis pubis agak sedikit terpotong ya. Oke, kemudian tuber ischiadicum juga tidak begitu terlihat ya. Jadi kok kesannya sentrasinya kurang ke atas ya, atau kurang ke kranial ya. Jadi di sini sentrasi kurang ke kranial ya. Terus bagaimana persiapannya ya? Persiapannya kita lihat dari udara ususnya ya. Di sini ada hitam-hitam, ini kemungkinan udara gaster ya. Kemudian ini ada udara usus beberapa ya, titik-titik berwarna hitam ini ya, berwarna lusen ini ya. Nah, ini juga udara usus ya, tapi secara keseluruhan udara ususnya nggak begitu banyak ya. Jadi persiapannya kesannya sih cukup ya, kesannya cukup. Oke. Nah, di sini ada gambar seperti ini ya, seperti garis berbentuk segitiga ya kalau kita amati dengan jeli ya. Ini yang namanya psoas line ya. Psoas line adalah garis yang terbentuk karena muskulus psoas ya. Ya, biasanya garis ini juga akan mengabur kalau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi peritonitis ya. Oke, terus selanjutnya kita harus baca bagaimana sistema tulang yang tervisualisasi, apakah intak atau tidak ya. Di sini kita harus lihat ya dari atas vertebranya bagaimana ya, kemudian tulang pelvisnya bagaimana ya, tulang femurnya bagaimana ya, kesana nggak ada fraktur ya. Oke ya, terus kemudian kita lihat ada atau enggak sih lesi opak yang muncul atau lesi opak yang terlihat secara nyata di foto ini ya. Kira-kira dari foto ini ada nggak lesi opak yang terlihat? Oke, dicari ada ya. Oke, di mana ya? Kira-kira di sini nih ya. Kalau teman-teman jeli, di sini ada lesi opak ya. Oke, nah kesannya lesi opak ini berada pada apa kira-kira? Ya, berada pada pelvis ginjal ya. Kalau kita lihat di gambar ini ya, kira-kira di pelvis ginjal. Kok tahu ada di pelvis ginjal ya? Karena dia setinggi lumbal 2 ya. Jadi kalau kita, gimana cara kita gampang tahu ya skeletopi dari titik itu ya, titik opaknya itu ya. Jadi bisa kita dari bawah, bisa kita dari atas ya. Yang pertama kita lihat kalau dari sakrum ya. Sakrum, ini kan sakrum. Atasnya adalah L5, kemudian ini L4, L3, L2, L1, torakal 12 ya. Atau dari atas juga bisa. Torakal 12 adalah torakal yang ada kostanya. Ini ada wing kostanya nih ya. Nah, torakal 12 turun ke bawah berarti L1, L2, L3, L4, L5 ya. Nah, L2 ini ya, dia kan setinggi L2 di sini ya. Skeletopi ginjal kiri itu di mana? Di torakal 12 sampai L2 ya, kira-kira di situ ya. Sedangkan skeletopi yang ginjal kanan mulai dari L1 sampai L3 ya. Jadi di sini tampak lesi opak ya dengan ukuran berapa kali berapa ya. Ini belum kita ukur ya. Harusnya kita ukur dulu ya. Bagaimana cara mengukurnya? Kita pakai penggaris, fotonya itu kita bawa ya, foto fisiknya kita ukur pakai penggaris berapa milimeter kali berapa milimeter ya. Nanti ukuran milimeter itu kita sesuaikan dengan zoom rasio yang ada di foto tersebut ya. Kalau zoom rasionya 50% ya, artinya foto tersebut adalah setengah dari ukuran sesungguhnya ya. Jadi kalau kita ukur batunya ini 1 kali 2 cm sedangkan zoom rasionya 50%, artinya ukuran sesungguhnya adalah 2 kali lipatnya ya. Jadi yang tadinya 1 kali 2 cm berarti sesungguhnya adalah 2 kali 4 cm ya. Sampai sini jelas ya. Jadi saya ulangi lagi untuk membaca foto BNO. Pertama ya, tampak foto BNO identitasnya sesuai ya. Tampak sentrasi kurang ke kranial, tampak persiapan cukup ya. Tampak sistema tulang yang tervisualisasi intak ya, tidak ada fraktur ya. Tampak lesi opak ya, atau tampak opasitas ya pada para vertebra kiri ya, setinggi vertebra lumbal 2 dengan ukuran sekian kali sekian milimeter ya, cukup 2 dimensi ya. Kesan suatu batu opak ya. Walaupun belum tentu batu ya, bisa juga ini artefak
ya. Nanti kita pastikan dari foto selanjutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke fase IVP ya. Fase IVP ada fase IVP 5 menit, fase IVP 15 menit, fase IVP 30 menit dan fase post-mixi. Oke. Kita bahas fase yang 5 menit dulu. Untuk fase yang 5 menit, nah di sini bisa kita lihat bahwa kontras sudah mulai diekspresikan ya, sudah ada gambaran nefrogram di sini ya, mulai kelihatan ginjal di sini ya. Nah, jadi di ginjal kiri juga sudah mulai diekspresikan kontras ya. Untuk membaca fase 5 menit ini berarti telah dilakukan IVP pada fase 5 menit ya, tampak kontras keluar dari ginjal kanan dan kontras mengisi pelvis ginjal kanan ya, sistem vokalisis ginjal kanan sampai dengan ureter proksimal kanan. Dia kan sampai ngisi sampai ureter kan intinya. Oke ya. Terus pada ginjal kiri tampak kontras mengisi ginjal kiri, terus tampak kontras belum mengisi pelvis maupun ureter proksimal kiri ya. Oke. Kemudian fase 15 menit ya. Tadi kalau fase 5 menit kan dia harusnya sudah mencapai ureter proksimal ya. Sedangkan kalau fase 15 menit harusnya dia sudah mencapai ureter distal ya. Oke, jadi kalau di sini kita lihat, kalau kita jeli di sini ada gambaran ureter ya di sini ya. Nah, yang terisi kontras. Ini adalah ureter distal. Oh iya, untuk ureter distal proksimal batasnya sudah tahu ya. Jadi batasnya adalah di pelvic brim. Ketika dia sudah masuk pelvic brim ya, masuk sini, maka dia sudah masuk ureter distal. Ketika belum masuk pelvic brim, maka dia masih ureter proksimal ya. Jadi pada menit ke-15 tampak kontras mengisi ureter distal kanan ya. Tampak kontras mengisi sistema pelvicocalicis ginjal kanan sampai dengan ureter proksimal kanan ya. Terus kemudian yang kiri tampak kontras mengisi sistema pelvicocalicis ginjal kiri sampai dengan ureter proksimal kiri ya. Terus di bawahnya ada kontras lagi nggak nih? Nggak ada ya. Jadi kesan kontras terhenti di ureter proksimal kiri ya. Tiba-tiba ada yang berhenti nih. Kenapa kita tahu berhenti? Karena di bawahnya nggak ada kontras yang jalan lagi ya. Loh, ini kok yang kanan sama nih, dia berhenti, tapi yang bawah ada lagi. Kenapa kira-kira? Ya karena ini bisa merupakan suatu gerakan peristaltik dari ureter ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh untuk memastikan bahwa ini benar-benar sudah sampai ke distal ya. Kita harus cek dulu foto sebelumnya ya. Di sini kita lihat bahwa ureter distal sudah terisi kontras, kemudian buli juga sudah terisi kontras ya. Artinya kontras yang dari buli ini bisa merupakan kontras yang turun dari ureter kanan yang diekskresikan oleh ginjal kanan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke menit ke-30 ya. Untuk menit ke-30 ini biasanya pasien sudah berbalik posisi ya, yang tadinya dia supine kemudian dia menjadi prone ya. Kita baca dari bawah dulu ya. Nah, dari bawah pada menit ke-30 ya, kontras sudah mengisi buli ya. Kita lihat jelas banget ya, kontrasnya sudah warna putih-putih di buli ya. Kemudian tampak kontras sudah mengisi ureter distal kanan ya. Ada gambaran tipis ya di ureter distal kanan nih ya, ada gambaran kayak tali warna putih ya, itu kontras. Kemudian kontras mengisi ureter proksimal kanan ya, dan sistema pelvicocalicis ginjal kanan ya, jelas banget ya. Kemudian kita lihat yang kiri, kira-kira ada nggak nih kontras yang turun ke ureter distal kiri? Kesannya nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi kalau ini adalah garis sakroiliak ya, ini sakroiliak join, ini bukan ureter. Jadi harus waspada, kalau tidak ada garis yang sampai ke ureter distal ini, artinya kontras nggak sampai ke ureter distal, berarti ada kemungkinan kontras tidak turun dari titik yang tadi ya. Jadi kesannya kontras terhenti di ureter proksimal ya. Kira-kira kenapa terhenti? Mungkin karena batu di ureter seperti pada foto BNO tadi ya. Oke, sekarang untuk foto post-mixi atau PM ya. PM ini pasien diminta untuk mixi ya. Yang kita nilai dari post-mixi ini hanyalah seberapa banyak sisa kontras yang tersisa dalam
bully ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui fungsi voiding atau fungsi berkemih dari pasien tersebut ya. Harusnya kontras yang tersisa adalah minimal atau sedikit ya di sini. Di sini ya kita lihat masih ada kontras yang sedikit ya. Artinya fungsi voiding dari pasien ini masih baik ya. Jadi pada foto postmixi ya, tampak sisa kontras minimal pada bully ya, tampak kontras masih mengisi ya. Di sini kan masih ada gambaran putih-putih nih ya. Ya, tampak kontras masih mengisi ureter proksimal kiri ya, dan pelvic kiri dan sistema pelvicocalicis ginjal kiri ya, dengan adanya hidroureter ya. Di sini kan ada gambaran kayak bengkak ya ureternya ya. Oke. Jadi ke sana suatu obstruksi pada ureter proksimal kiri ya. Sedangkan pada yang ginjal kanan dan ureter kanan kita lihat nggak ada ya, bersih ya di sini ya. Oke, jadi pasase dari ginjal kanan dan ureter kanan dianggap normal, dianggap lancar. Oke, baik demikian untuk pembacaan BNO-EVP ya. Jadi saya review lagi untuk BNO, tadi seperti rules-nya tadi ya, ada 5 poin yang harus kita baca pada BNO. Kemudian pada menit kelima ya, kita menilai ekskresi ginjal ya, kita melihat adanya fase nefrogram ya, harusnya pada menit kelima kontras sudah masuk ke ureter proksimal ya, harusnya ya. Jika enggak, maka kita harus curiga sesuatu ya, bisa karena dilesis, bisa karena ada obstruksi ya. Kalau menit ke-15 harusnya kontras sudah mengisi ureter distal ya. Lebih bagus lagi kalau sudah sampai ke bully ya. Ini kebetulan sudah sampai ke bully, berarti memang pasasenya bagus. Kalau menit ke-30 ya harusnya sudah sudah sampai ke bully ya. Oke, jadi di sini menit ke-30 sudah terlihat jelas sekali, maka pemeriksaan IVP ini oleh radiografernya sudah disudahi ya. Kalau di menit ke-30 ini kita belum jelas, mungkin akan diperpanjang sampai menit ke-45, menit ke-60, atau sampai menit ke-120, baru dilanjutkan oleh postmixi. Oke, demikian untuk pembacaan BNO-IVP kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti untuk pertanyaan silakan ketik di komen atau bisa japri via Urologi FKKMK UGM. Baik, terima kasih.